Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafa'ati madati karamati fid darin amin. Muhadathus salisata asyara, pertemuan yang ke-13, yaitu pengharaman khamar dan judi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul, katakan olehmu, fihima ismun kabir. Pada keduanya khamr dan judi ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bermula dosa keduanya, khamar dan judi, itu lebih besar dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah sesuatu yang mereka infakkan. Kul, katakanlah, afwa, kebaikan, kelebihan. Infakkanlah kelebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Seperti demikian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian akan ayat-ayat. La'allakum tatafakkarun, semoga kalian berfikir. Fid dunya wal akhirah, pada dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Kul, katakan olehmu, islahul lahum khair. Bermula berbuat baik kepada mereka itu sebuah kebaikan. Wa in tukhaliduhum, jika kalian bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Bermula Allah itu mengetahui, ya Allah, akan orang yang berbuat kerusakan dan akan orang yang berbuat kerusakan dari orang yang melakukan perbaikan. Muslih bukan soleh. Soleh melakukan amal soleh, muslih melakukan perbaikan. Walau sya'allah, jikalau mengkehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'anatakum, sungguh berarti kemarin membinasakan, ya Allah, akan kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Tahlilul lafzi, merungkai kata per kata. Khamar itu adalah muskiru min asiril inabi wa ghairi, sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur dan yang lain-lainnya. Wa hiya ma'khuzatun min khamarus syai'a. Dianya kata-kata khamru diambil dari kalimat khamarus syai'a, menutupi ia akan sesuatu. Idza satarahu, apabila menutupi ia akannya sesuatu. Wa ghatahu, dan menutupi ia akannya sesuatu. Sataru itu menutup seseorang dengan selimut. Ghata itu menutup tutupan, menutup wadah dengan tutupan, itu nama ghata. Selesai minum, kita tutup mulut teko atau mulut gelas dengan tutupan, itu disebut dengan ghata. Sumiyat bidzalika, sumiyat khamran, disebut akan ia perasan anggur
yang memabukkan dan yang lainnya dengan khamar, karena sesungguhnya ia itu menutupi ia akan akal. Dia menutupi akal, wa tughtihi, sama mananya. Wa minhu, diantaranya khamar bermakna tutupan adalah kata mereka orang Arab, khammartul ina'ah, aku sudah khamar akan wadah tersebut. Artinya ghataituhu, aku sudah menutupinya. Berkata Imam Zajjaj, beliau adalah pakar bahasa. Khamru menurut bahasa adalah ma satara 'alal aqli, sesuatu yang menutupi akal. Sesuatu yang menutupi akal. Maka kadangkala enggak mesti minuman, bisa saja makanan, bisa saja problem hidup. Karena problem hidup akhirnya tertutup akalnya, stres dia, maka dikatakan dia mabuk. Dia sekarang dimabuk oleh kehidupan. Wa iqalu, dikatakan dakhala fulanun fi khimarin nas, telah masuk si fulan dalam khimar manusia. Nah, khimar manusia artinya fil kasiril ladzi yastatiru fihi, pada jumlah yang banyak, pada sekelompok manusia yang banyak yang menutup diri ia seseorang di tengah-tengah mereka. Itu juga bisa diartikan dengan khimar. Khimarul mar'a qana'uha, kina'uha. Khimar wanita adalah penutupnya wanita atau selendangnya wanita. Sumya khimaran, disebut selendang itu dengan khimar, tutup kepala itu dengan khimar, li'annahu yughatti ra'saha, karena sesungguhnya kina, penutup kepala, itu menutupi ia akannya kepala. Disebutlah dia khimar. Ini asal mula daripada mana khamar. Nah, jadi nama benda dalam bahasa Arab itu diambil daripada kata atau fi'il. Nah, contoh nasun. Nasun manusia. Kenapa disebut manusia itu nasun? Karena inasun ada mana jinak. Makhluk Allah yang jinak itu yang manusia. Dan ada kalimat nasi. Nasi artinya pelupa. Karena manusia itu pelupa. Nisyan. Disebutlah dia nasun. Nah, berkata Ibnul Ambari, sumiyat khamran li'annaha tukhamirul aqla, disebut akan ia minuman memabukkan dengan khamar karena sesungguhnya ia menutupi akal. Aitu khalituhu, mencampuri ia akannya akal, bercampur baur ia akannya akal, artinya mempengaruhi akal. Yuqalu khamarahudda, telah menutup akannya seorang oleh penyakit. Maksudnya idza khalatahu, apabila apabila mencampuri atau bercampur baur ia penyakit akannya seseorang. Khalata. Wa ansada likathirin hani'an marihan ghaira da'in mukhamir, itu senandung bagi sebagian manusia menggunakan kalimat mukhamir, da'in mukhamir. Kemudian kalimat maisir. Maisir itu artinya kimar, judi. Kenapa judi diambil dari kata-kata maisir, sementara maisir itu adalah masdar mimi daripada yusri, dan dia yusri artinya mudah. Kenapa judi itu disebut mudah? Li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'abin, karena judi adalah usaha dari tanpa ada letih dan tanpa capek.
disebutlah yusrin, maisir, karena dia usaha yang nggak ada capeknya. Atau diambil dari kalimat yasar, ghani. Nah, li'annahu sababu yasari, karena judi itu sebab kayanya seseorang. Judi adalah penyebab kayanya seorang, tapi yang kaya bandarnya. Qala Azhari, maisir itu artinya jazur, onta, alladzi kanu yataqamaruna alaihi, yang adalah mereka dulu bangsa Arab saling berjudi mereka di atasnya onta. Itu asal kata daripada maisir. Summiya maisiran li'annahu yujazza'u ajza'an, disebut akan ia onta dengan maisir karena onta itu akan dibagi beberapa bagian. Karena onta itu akan dibagi nantinya. Onta menjadi tempat perjudian. Siapa menang akan mengambil onta tersebut. Kalau menang 3 kelompok, berarti onta akan dibagi 3. Wa kullu shay'in jazzatahu faqad yassartahu, setiap sesuatu yang kau bagi akannya, maka sungguh engkau telah memudahkan akannya. Sesuatu yang dibagi pasti mudah. Bagi tugas mudah. Nah, rumah ini nggak bisa diangkat, tapi kalau udah dibagi-bagi itu bisa diangkat. Batu besar nggak bisa diangkat, kalau sudah dibagi bisa diangkat. Jadi sesuatu yang dibagi akan mudah. Di dalam kitab Sihah, Yassaral qaumu jazur, telah memudahkan oleh kaum akan onta. Maksudnya, idza tasamu aqdaaha, apabila mereka telah membagi-bagi akan anggota tubuhnya onta. Sementara yasir alladhi yali qismatal jazur, orang yang bertanggung jawab membagi onta itu namanya yasir. Jadi ada 2 asal usul penamaan judi itu dari maisir. Nah, pendapat pertama, karena maisir diambil dari kalimat yusrin, artinya mudah, karena judi itu adalah usaha mendapatkan harta dan cara mudah. Menurut Imam Azhari bukan, maisir itu nama onta yang dijadikan objek judi, yang notabene nanti akan dibagi-bagi. Sesuatu yang dibagi-bagi pasti akan mudah. Ismun itu artinya zambu, dosa. Ismun atau al-ismu itu artinya dosa, jamaknya asam. Dikatakan asam, dikatakan asim. Asim muhtamilul isma. Nah, kalau asim itu orang yang melakukan dosa, itu semuanya asim. Qala Allah Ta'ala, fa innahu asimun qalbu, sesungguhnya dia itu orang yang berdosa hatinya. Afadah Raghib, memberi faedah akannya oleh Ar-Raghib kitab. Disebut khamar dengan dosa, disebut khamar dengan dosa li'anna syurbaha sababun fil ismi, karena meminumnya khamar adalah sebab pada berbuat dosa. Berkata penyair, syarikul isma, aku minum akan dosa. Jadi khamar itu kadang-kadang disebut dosa. Kamu udah beli dosa, kamu minum dosa. Kata penyair, aku minum dosa sehingga hilang akalku. Begitulah dosa bisa menghilangkan akal. Nah, jadi orang Arab kadang-kala menyebut khamar itu dengan sebutan dosa, itu namanya memberi nama musabbab, sabab dengan musabbab.
Afu itu artinya kelebihan. Wa ziyada 'alal hajjah, kelebihan daripada keperluan, lebih daripada hajat kita. Hajatnya 700.000, punya uang 800.000, berarti 100.000 itu afwa. Itulah yang diinfakkan. Nah, apa yang kami infakkan, infakkanlah yang lebih dari keperluan. Kalau sesuatu masih diperlukan, yang diinfakkan. Nah, kecuali makamnya makam mujahadah, nggak masalah. Tapi kalau makamnya makam muqtadi seperti kita, itu infakkan yang lebih daripada keperluan. Berkata Imam Kufal, afu itu artinya sahula, mudah, wa tayassara, dan yang mudah, mimma yakunu fadilan anil kifayah, pada titiknya, dari sesuatu yang lebih daripada kecukupan. Dikatakan khuz ma'afalak, ambillah sesuatu yang cukup buat kamu. Artinya tayassara, yang mudah. Maknanya adalah amfiku ma fadula an hawaijikum, infakkanlah sesuatu yang lebih dari keperluan kalian. Wala tujihidu fi anfusakum, jangan kalian paksakan, jangan kalian susahkan padanya infak akan diri kalian. Jangan menginfak menyusahkan diri. Setelah infak enggak makan, setelah infak jalan kaki, setelah infak kedinginan, setelah infak enggak punya rumah, itu enggak boleh. Berikanlah sesuatu yang lebih. A'natakum ay auqa'akum fil harji wal masyaqqah, artinya menjerumuskan ya Allah akan kalian di dalam dosa dan kesulitan. Asal kata-kata anak itu artinya masyaqqah, sulit. Dikatakan a'nata fulanun fulanan, telah menyusahkan oleh si fulan akan fulan yang lain. Idza auqa'ahu fi ma la yastati'ul khuruja min, apabila menjerumuskan ia si fulan akannya fulan yang lain dalam hal-hal yang tidak mampu keluar darinya hal. Itu maknanya a'nata. Nah, seperti saudara Nabi Yusuf memasukkan Nabi Yusuf dalam sumur sampai enggak mampu keluar, itu maknanya a'nata. Anatal azmu artinya izan kasara ba'dal jabri, apabila pecah setelah dikasih tengkalak. Itu artinya anatal azmu, tulangnya sudah anat, maksudnya sudah pecah setelah diberi tengkalak. Sudah diurut, dia kasih tengkalak, ulang di tempat urut, ditabrak lagi, patah lagi di situ. Itu maknanya anata. Kemudian akama anut, akamahu anut, akamahu anut, akamat, akama, akimatun anut, akimatun anut. Idza kana syaqa, akima anut, akimatu jamak daripada kum, lengan baju yang anut, apabila dia sempit, kadu dan sangat. Di antaranya firman Allah yang berbunyi azizun alaihi ma anittum, merasa berat di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sesuatu yang kalian anit. Hati anittum syadidun alaihi ma syaqqa alaikum, berat di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sesuatu yang menyusahkan ia atas kalian. Jadi Nabi menjadi beban pemikiran kalau ada sesuatu yang menyusahkan umat. Kata Imam Zajjad, makna qauluhu ta'ala walau sya'allahu la'anatakum, law sya'a la kallafakum ma yastaddu alaikum. Kalau mau ya Allah, sungguh membebankan ya Allah kepada kalian akan sesuatu yang sulit dia sesuatu di atas kalian. Azizun Hakim, aziz artinya la yamtani'u alaihi syai',
Tidak ada yang bisa melindungi diri, tidak ada yang bisa menolak di atasnya Allah oleh apapun. Itu makna aziz. Tidak ada orang bisa mengelak, tidak ada orang bisa menolak. Li'annahu ghalibun la yughalabu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengalahkan, tidak dikalahkan. Hakim artinya yatasarrafu fi milkihi kaifa yasha. Berbuat ya Allah pada miliknya Allah bagaimana Allah mau. Hasbama sesuai dengan sesuatu yang menuntut akannya oleh hikmah dan kemaslahatan. Jadi Allah bertindak pada makhluknya sesuai dengan tuntutan hikmah, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Itu namanya hakim. Mana ijmali? Yaqulullahu jalla sana'u, berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sanjungannya, sesuatu yang maknanya sebagai berikut. Yas'aluka ashabuka ya Muhammad, akan bertanya kepadamu oleh sahabat-sahabatmu wahai Muhammad tentang hukum tanawulil khamr, mengkonsumsi khamar, an hukmil maisir, tentang hukum judi. Kullahum, katakan olehmu kepada mereka, inna fi muqarafatil khamri wal maisir isman kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mana ijmali, Allah Subhanahu wa taala jalla sana'u berfirman, maknanya sebagai berikut. Akan bertanya kepadamu wahai Muhammad oleh kawan-kawanmu tentang hukum mengkonsumsi khamar dan tentang hukum judi. Kullahum, katakan olehmu kepada mereka, sesungguhnya pada mengkonsumsi khamar dan judi itu ada dosa besar dan kemudaratan yang besar, dan pada keduanya juga ada manfaat materi yang besar. Wa dararuhuma a'zamu akbaru min naf'ihima, tapi kemudaratan keduanya, khamar dan judi, justru lebih besar dan lebih besar dari manfaat keduanya. Fa inna dia al-aqli, maka sesungguhnya hilangnya akal, wa zahabal mali, lenyapnya harta, wa ta'ridal jasadi litalaf fil khamri, dan menyebabkan badan untuk rusak, pada khamar. Wa ma yajruhul qimar, dan sesuatu yang menyebabkan akannya oleh judi. Min kharabil buyudi, dari dihancurkannya rumah. Wa dimaril asri, dan hancurnya keluarga. Wasaddi an ibadatillahi wa ta'ati, menghalang dari beribadah kepada Allah dan mentaatinya Allah. Wa udusil adawa, nasab semua. Wasadda an ibadatillahi wa ta'ati wa hudusal adawati wal baghdha, terjadinya permusuhan dan kebencian bainal laibin, antara orang-orang yang main. Itu kullu zalika, semua demikian. Idza kisa, apabila dibandingkan akan ia demikian, ila nafil madi tafih,
kepada manfaat materi yang hancur. Khafifat ini yang lenyap. Zaharat dararul kabirul fadih, nampaklah kemudaratan besar yang fadih. Seperti hah? Besar malapetaka. Apa? Besar malapetaka. Besar malapetakanya. Kemudaratan kabir yang besar, al-fadih yang besar malapetakanya. Fi hataini, pada dua ini, mubiqataini, yang membinasakan kedua-duanya, khabithataini, yang kotor kedua-duanya. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikuna fi amwalihim, apa yang akan mereka infakkan pada harta mereka, wa madza yatsukun, dan apa yang mereka sisakan. Kullahu, katakan olehmu wahai Muhammad, anfikul fadla wa ziyadah, infakkan oleh kalian kelebihan dan kelebihan, biqadri ma yashula, dengan kadar sesuatu yang mudah ia, yatayassaru, dan mudah ia alaikum, di atas kalian, mimma yakunu fadilan an hajatikum, dari hal-hal yang ada ia sudah lebih dari keperluan kalian, wa hajati man ta'ulun, dan hajat orang-orang yang kalian biayai. Kadzalika qadat hukmullah, demikian memutuskan hikmatullah ala hikmah Allah, ayyubayyina lakumul manafi' wal madar, bahwa menjelaskan ya Allah bagi kalian manfaat dan kemudaratan, wa ayyursidakum ila ma fihi khairukum, dan bahwa membimbing ya Allah akan kalian kepada sesuatu yang padanya sesuatu kebaikan kalian dan kebahagiaan kalian. Litatafakkaru fi amri dunya wal akhirah, supaya kalian berfikir tentang urusan dunia dan akhirat. Kalau kalian berfikir tentang urusan dunia dan akhirat, fata'lamu annal ula faniyah, maka kalian akan yakin sesungguhnya kehidupan yang pertama yaitu dunia akan lenyap, wanal akhirata baqiyah, kehidupan akhirat akan kekal. Fata'malulah, maka beramallah kalian untuk kehidupan akhirat. Wal aqil man hasara ma yabqa ala ma yafni, orang berakal itu adalah orang yang mengutamakan sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan kekal, atas sesuatu yang akan lenyap. Wa yas'alunaka ya Muhammadu an muamalatil yatama, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bermuamalah dengan anak yatim. Ayu khalitunahu, apakah mereka bergaul dengan mereka anak yatim? Au ya'tazilunahu, atau menjauhi mereka akan mereka anak yatim? Qul lahu, katakan olehmu kepada mereka, qasdu islahi amwalihim khairun min i'tizalihim, tujuan memperbaiki, merawat, mengembangkan harta benda mereka itu lebih baik daripada menjauhi mereka. Wa in khalattumuhum, jika kalian bergaul dengan mereka, fahum ikhwanukum fid din, mereka itulah saudara-saudara kalian seagama. Wal akhul muslim, wal akhu yang bagi ayyuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, seorang saudara itu sepantasnya bahwa dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia mencintai bagi dirinya. Wallahu raqibun muttali'un alaikum, Allah itu maha mengintai, mengetahui di atas kalian, melihat di atas kalian. Ya'lamul mufsida minkum minal muslim, mengetahui ya Allah akan orang yang berbuat kerusakan di antara dari kalian
dari orang yang berbuat kebaikan atau kebaikan. Fala taj'alu mukhalatakum iyyahum zari'atan ila akli amwalihim. Bangga jangan kalian jadikan bercampur baurnya kalian dengan mereka akan alasan atau penyebab kepada memakan harta mereka. Walau sya'allah, jikalau menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, la auqa'akum fil haraji wal masyaqqati. Sungguh Allah akan menjerumuskan kalian dalam dosa dan kesulitan. Walakinahu yassara alaikum, dan tetapinya Allah itu memberikan kemudahan di atas kalian. Wasahalad din, dan memudahkan ya Allah akan agama. Rahmatan, karena rahmat. Waraqatan, kasih sayang dari kalian. Wa huwal aziz, dianya Allah Maha Perkasa. Alladzi la yamtani'u alaihi syai', tidak ada satupun yang bisa melindungi diri di atasnya Allah oleh apapun. Al-Hakimu fima yusra'u li ibadi min al-ahkam, Maha bijaksana pada apa saja yang mensyariatkan ya Allah bagi hamba-hambanya dari hukum-hukum. Sebab nuzul, sebab ayat ini diturunkan. Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi rahimahumullah al jami', dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar berkata, ya Allah, bayyin lana fil khamri, tolong jelaskan kepada kami pada khamar, bayanan syafiyah, akan penjelasan yang memuaskan. Fa innaha tazhabu bil mal wal aql, sesungguhnya khamar itu menghilangkan ia dengan harta dan akal. Maka turunlah ini ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Padu'iya Umar, dipanggillah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faquri'at alaihi, lalu dibacakan akan ia ayat di atasnya. Faqala, berkata ya Sayyidina Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah, ya Allah jelaskan bagi kami pada khamar akan penjelasan yang mencukupi. Turunlah ayat berikutnya dalam surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Maka adalah penyeru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal di antaranya, idza aqamas shalah, apabila beliau mengiqamahkan salat, nada, beliau akan menyerukan begini, alla yaqrabanna salata sakaran, bahwa jangan sekali-kali mengerjakan akan salat oleh orang-orang mabuk. Dipanggillah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lalu dibacakan akan ayat kepada beliau. Maka berkata ya Sayyidina Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah, ya Allah tolong jelaskan kepada kami tentang khamar penjelasan yang komplit, penjelasan yang lengkap, yang tegas. Turun ia ayat dalam surah Al-Maidah. Dipanggil ayat akan Sayyidina Umar, lalu dibacakan kepada beliau. Falamma balagha, maka tak kalah sampai pada ayat, fahal antum muntahun, apakah kalian bersedia berhenti? Apa kata Sayyidina Umar? Intahaina, kami berhenti. Itu asbab nuzul. Jadi seluruh ayat pengharaman khamar itu penyebab turunnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas qala, berkata ya Sayyidina Abdullah, tatkala turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang dia adalah baik. Dan turun juga ayat yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan mereka akan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja memakan mereka di dalam perut-perut mereka akan api, wa sayaslawna sa'ir, dan selagi akan masuk mereka ke neraka sa'ir. In talaqa man kana indahu yatim, berangkatlah orang-orang yang ada di sisinya anak yatim, fa'azala ta'amahu min ta'ami, maka memisahkan ia orang tersebut akan makanannya anak yatim dari makanannya, wasyarabahu min syarabi, minumannya anak yatim dari minumannya, faja'ala yafdu syai'an min ta'ami, maka jadi ia seseorang itu melebihkan sesuatu dari makanannya. Dia pisahkanlah harta dia dan harta anak yatim yang selama ini dia kelola, dia lebihkan. Fayuhbasu lahu, maka disimpan akan ia harta, akan disimpan akan ia makanan untuk anak yatim sampai memakan ia anak yatim makannya, atau rusak ia makanan. Jadi di rumah itu karung beras 2, satu karung beras anak yatim, satu karung beras dia. Nah ketika masak, dia masak 2 rice cooker, 1 rice cooker untuk keluarganya, 1 rice cooker untuk anak yatim. Maka makanlah anak yatim dari nasi tersebut. Contohnya hari ini. Kemudian nasi itu dibiarin, nggak mau mereka sentuh. Maka nasi itu ada 2 nasib, dimakan oleh anak yatim atau nasi itu basi. Lauk begitu juga, dibuatkanlah lauk pauk untuk anak yatim itu, dan dia tidak mau makan. Maka 2 juga kemungkinannya, lauk pauk itu dimakan anak yatim atau lauk pauk itu basi. Haknya banyaklah lauk pauk yang basi. Fastadda dzalika alaihim, sulit harusnya di atas mereka. Nah, kalau dibuat sedikit gak cukup, dimasak banyak gak habis, dimakan harta anak yatim, gak dimakan dia basi. Fazakaru dzalika li Rasulillah, mereka sampaikanlah hal itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menurunkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Maka mencampurkan mereka makanan mereka anak yatim dengan makanan mereka, minuman mereka anak yatim dengan minuman mereka. Nah, akhirnya pengeluaran misalnya di rumah tangga tersebut ada 7 orang, 6 keluarganya, 1 anak yatim. Maka kalau sekiranya pengeluaran 1 bulan itu sampai 600.000, maka diambillah harta anak yatim itu kira-kira 70.000. Nah, 70.000 80 8 kali 7 gimana? Nah, 80.000 data anak yatim.
Nah, sisanya dari harta mereka. Itu kalau anak yatimnya makan bersama. Tapi kalau anak yatimnya masih makan tersendiri, misalnya susu bubuk, minyak telur, bedak dan lain-lain, itu bisa dipisahkan, aman. Masuk kepada pembahasan berikutnya. Setiap pemaparan itu akan ada makna perkataan, yang kedua makna secara global, yang ketiga asbab nuzul, yang keempat wujuh qiraat, cara-cara qiraat. Pertama membaca oleh jumhur, kul fihima ithmun kabir, pakai ya. Membaca oleh Imam Hamzah dan Imam Kasai, bukan kabir tapi pakai ta, ismun kathir. Berkata Imam Tabari, walau kana alladhi usifa bi min dhalikal kasra lakilah, jikalau adalah sesuatu yang diberi sifat dengannya sesuatu dari demikian itu banyak, sungguh dikatakan wa ismuhuma aksaru min naf'ihima. Ini komentar Imam Tabari atas qiraat Imam Hamzah dan Imam Kasai. Kalau tadi bahasanya kathir, tentu belakangnya belum cocok adalah wa ismuhuma aksaru min naf'ihima. Tapi kan bukan aksaru, akbaru. Berarti tepatnya adalah kabir. Membaca oleh jumhur kulil af bin nasab. Membaca oleh Abu Ammar kulil afu dengan rafa. Dan adalah makna kalam ketika itu malladhi yunfikun, apakah sesuatu yang mereka nafkahkan? Katakanlah al-munfaq afu, yang dinafkahkan adalah malladhi yunfaqun, apakah sesuatu yang dinafkahkan? Apakah sesuatu yang menafkahkan oleh mereka? Katakanlah yang dinafkahkan adalah kelebihan. Wujuh i'rab, cara-cara i'rabnya. Firman Allah yang berbunyi, kadzalika yubayyinullah. Berkata Imam Ibnul Ambari, kafnya itu kaf yang ada pada kalimat kadzalika adalah isim isyarah ila ma bayyana, kepada sesuatu yang Allah jelaskan dari infak, memberikan infak. Fakanahu qala, maka seolah-olah Allah berfirman begini, mislu dzalikal ladzi bayyanahu lakum fil infaq, seperti demikian sesuatu yang telah menjelaskan ya Allah akannya sesuatu bagi kalian dalam berinfak. Yubayyinul ayat, itu menjelaskan ya Allah akan ayat-ayatnya. Wa yajuzu ayakuna kadzalik laisa isyarah ila ma qabla. Begitu juga boleh kadzalik itu bukan isyarah kepada kalimat sebelumnya, akan tetapi dari mana hakaza. Nah, kadzalik itu bukan seperti demikian, tapi mana kadzalik hakaza, beginilah menjelaskan oleh Allah akan ayat-ayatnya. Ini makna kedua. Makna kedua ini dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Imam Akbari, kaf pada kadzalik itu pada mahal nasab na'at. Kaf itu pada mahal nasab itu na'at bagi masdar yang dibuang. Takdirnya adalah tabyinan. Nah, maksudnya apa? Misla hazat tabyin
yang seperti ini menjelaskan, yubayyinullahu lakum, menjelaskan oleh Allah bagi kalian. Kemudian kata-kata fid dunya wal akhirah itu muta'allaq dengan yatafakkarun. Yatafakkarun ayat sebelumnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Jadi fid dunya wal akhirah muta'allaqnya kepada tatafakkarun. Di sana kayaknya dua qiraat ya. Gaya dan ta. Dan boleh juga muta'allaq dengan yubayyin, menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala bagi kalian di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah menjelaskan ya Allah bagi kalian akan ayat-ayat tentang urusan dunia dan tentang urusan akhirat. Jadi boleh dua muta'allaq. Kemudian firman Allah berbunyi islahul lahum khair. Islah itu irabnya mubtada. Bermula berbuat baik kepada mereka, khair itu lebih baik. Khair itu khabarnya. Boleh memulai dengan nakirah di sini, li'annaha fi ma'nal fi'li, karena islahul lahum itu menempati makna fi'il. Islahul lahum, islah mubtada. Secara mubtada kan isim ma'rifah. Kenapa islahun nakirah bisa jadi mubtada? Jawabnya li'annaha fi ma'nal fi'li, karena dia semakna dengan fi'il. Jadi di antara penyebab yang meloloskan isim nakirah bisa menjadi mubtada adalah karena dia mengandung makna fi'il. Takdirnya adalah aslihu lahum, aslihuhum, berbuat baiklah kalian kepada mereka. Kemudian firman Allah yang berbunyi fa ikhwanukum, itu marfu'. I'rabnya adalah khabar bagi mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah hum, fahum ikhwanukum, mereka adalah saudara kalian. Lataifut tafsir, intisari penafsirannya. Intisari pertama, anzalallahu ta'ala fil khamri arba'a ayat, telah menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamar akan 4 ayat. Nazala di Makkah, turun ketika Nabi masih di Makkah, oleh firman Allah yang berbunyi wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Di antara buah-buah kurma, di antara buah-buah anggur, kalian buat darinya akan minuman memabukkan dan akar rezeki yang baik. Fakana muslimuna yasrabuna fi awalil Islam, adalah orang-orang Islam meminum mereka akannya khamar di awal Islam, dan itu halal bagi mereka. Dianya khamar bagi mereka di awal Islam hukumnya halal. Karena ayatnya adalah wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara. Kemudian turun ayat di Madinah. Firman Allah yang berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas fatarakaha qaumun, lalu meninggalkan akannya khamar oleh kaum. Ada orang yang meninggalkannya karena firman Allah, qul fihima ismun kabir,
katakan olehmu wahai Muhammad, pada khamar dan judi itu ada dosa besar. Wa syarbaha qaumun, meminum akannya oleh kaum yang lain. Karena ada firman Allah yang berbunyi, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Jadi ada yang berhenti, ada yang lanjut. Ada yang memandang ayat fihima ismun kabir, ada yang memandang manafi'u linnas. Kemudian sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf sana'a ta'am, beliau membuat akan jamuan makanan. Wada'a ilaihi nasan, dan dia panggil, dia undang kepadanya makanan akan manusia dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu ada buat makanan, undang orang makan. Itu sunnah sahabat dan diikuti, dihadiri oleh baginda Rasul. Nah, waktu Sayyidina Abdurrahman ini Rasul nggak diundang. Diundang cuma sahabat Rasul saja. Lalu memberi makan Sayyidina Abdurrahman akan mereka. Wasaqahum al-khamra, memberi minum Sayyidina Abdurrahman akan mereka dengan khamar. Tibalah waktu salat maghrib. Faqaddamu ahadahum, menyuruh maju oleh mereka akan salah seorang mereka. Yusalli bihim, supaya ngimamin salah seorang dari mereka. Lalu membaca sang imam, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, dengan membuang la-nya. Turunlah ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang beriman, jangan kalian kerjakan salat padahal kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian baca. Maka mengharamkan oleh Allah akan mabuk di waktu-waktu salat. Nah, maka mensiasati fakana rajulu yashrabuha ba'da salatil isya, maka adalah orang itu minum akannya khamar setelah salat isya. Fa yusbihu, maka ketika dia berada di pagi hari, qazala sakruhu, sungguh telah hilang mabuknya. Kemudian sesungguhnya Sayyidina Itsban bin Malik sana'a ta'aman, dia buat juga jamuan makanan. Wada'a ilaihi rijalan minal muslimin, dan memanggil kepadanya makanan akan beberapa orang dari kaum muslimin. Fihim, di antara mereka ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana qad sawa lahum ra'sa bahim, ada Sayyidina Itsban bin Malik sungguh membakar untuk mereka sahabat akan kepala onta. Fa'akalu, mereka pun makan kepala onta. Nah, jadi kepala kambing, kepala sapi itu dibakar. Minum mereka akan khamar, sehingga akhazat minhu, mempengaruhi khamar dari mereka. Khamar memberi pengaruh kepada mereka. Faftakharu inda dzalik, lalu saling membanggakan diri mereka ketika itu. Watanasadu al-ash'ar, saling mensenandungkan mereka akan syair-syair. Fa'ansada ba'duhum qasidatan fiha fakhru qaumi, maka mensenandungkan oleh sebagian mereka akan sebuah qasidah yang di dalamnya ada kebanggaan kaumnya dan hijab al-ansar, kebanggaan kaumnya dan merendahkan kaum Ansar. Maka mengambil oleh salah seorang dari Ansar akan rahang dari onta tersebut. Fadaraba bi ra'sa Sa'din, lalu dia pukul dengannya akan kepala Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.
fasajjahu, lalu melukai ia akannya kepala. Pergilah saat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wasyakka ilaihi al-Ansari, dan dia laporkan kepadanya Nabi akan orang Ansar tersebut. Lalu turunlah firman Allah yang berbunyi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Hanya saja khamar, judi, menjudi, nasib dan anak panah itu najis. Fal antum muntahun, maukah kalian berhenti? Maka kata Sayyidina Umar, intahaina rabbana intahaina, kami siap berhenti wahai Tuhan kami berhenti. Nah, itu cerita lengkapnya. Itu asbabun nuzul yang kedua, yang sebetulnya itu juga sesuai dengan harapan dan doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dan doanya ini dengan kisah dan kejadiannya. Intisari nomor 2. Fi tahrimil khamri bihadza tartib hikmatun balighah. Di dalam pengharaman khamar dengan ini tingkatan-tingkatan, ini urutan, itu ada hikmah yang mendalam. Wazalika, dan demikian hikmah adalah annal qauma alfau syurbal khamr. Sesungguhnya kaum bangsa Arab, mereka itu sangat menyenangi minum khamar. Wa asbahat juz'an min hayatihim, jadilah khamar itu sebahagian dari kehidupan mereka. Kalau orang dia ngecai, minum cai, tak bisa dilepaskan dari cai. Orang Indonesia ngopi, sebagiannya itu maksudnya bagian dari kehidupan. Falau hurrimat alaihim daf'atan wahidah, kalaulah diharamkan akan ia khamar kepada mereka sekaligus, la syaqqa dzalika ala nufusihim, sungguh sulit hal demikian di atas diri-diri mereka. Wa rubbama lam yastajibu lidzalika nahy, mungkin saja tidak memenuhi mereka bagi demikian larangan. Mungkin saja mereka enggak mau meninggalkannya. Sebagaimana mengatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awwalu ma nazala minal Qur'ani suratun minal mufassal, awal sesuatu yang turun ia dari Quran adalah surah dari mufassal, yang di dalamnya menyebutkan surga dan neraka. Hatta idza staban nasu ila Islam, sehingga apabila telah berbondong-bondong manusia masuk Islam, niscaya turunlah hukum halal dan haram. Lau nazala awwalu ma nazal la tasrul khamra, jikalaulah turun pertama sekali sesuatu yang turun adalah jangan minum khamar, sungguh mereka katakan la nada'ul khamra abada, kami tidak akan pernah meninggalkan minum khamar selama-lamanya. Ini namanya metode dakwah. Nah, metode dakwah itu terhadap sesuatu yang sudah mendarah daging mesti disampaikan perlahan-lahan. Nggak boleh sesuatu yang menjadi darah daging itu disampaikan secara langsung, nanti yang ada adalah bantingan-bantingan. Nah, wadzalika minal khittatil hakim, demikian itu termasuk khittah, titik atau poin yang penuh dengan hikmah, allati intahajah al-Islam, sesuatu yang apa namanya,
membuat metode akannya oleh Islam di dalam mengatasi penyakit masyarakat, amradil ijtimaiyah, penyakit masyarakat, pekat namanya. Nah, kenapa dikatakan penyakit masyarakat? Karena semuanya terlibat. Faqad salaka bin nasi tariqat tadarrud. Faqad salaka bin nasi faqad salaka, maka sungguh memperjalankan, salakabi memperjalankan, ia Islam dengan manusia, tariqat tadarrud, jalan bertahap di dalam mentasrih ahkam, mensyariatkan hukum hakam. Fabada'a bitamfiri min, maka memulai ia Islam dengan tamfir, menjauhkan masyarakat darinya khamar dengan cara yang tidak langsung, sebagaimana pada ayat pertama. Kemudian tamfir mubashir, menjauhkan dengan cara langsung dari tariqil muqaranah, jalan mendekati. Muqaranah, jalan mendekatkan antara dua sesuatu, yaitu sesuatu yang padanya manfaat yang besar dan sesuatu yang padanya ada mudarat dan bahaya yang besar, sebagaimana pada ayat yang kedua. Kemudian dengan metode mengharamkan sebahagian, tahrimul juz'i, pengharaman sebahagian pada waktu-waktu sholat, sebagaimana pada ayat ketiga. Kemudian pengharaman secara total di seluruh waktu, sebagaimana pada ayat keempat. Falillah, maka pujian bagi Allah, ma'adakku hadzal tasrif, alangkah lembutnya, alangkah halusnya ini penerapan hukum, wa ma ahkam, alangkah bijaksananya. Nah, ini metode dakwah yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam dakwah terhadap masyarakat. Kita mesti menyikapi dan melihat hal-hal di kehidupan masyarakat yang kental, yang merata. Kalau antum datang ke kampung, di masjid masih ada asbak rokok, nah, seluruh nenek mama itu merokok di masjid. Selesai sholat tarawih, itu yang paling pertama dihidangkan adalah asbak. Kalau tabligh akbar yang paling pertama dibagi asbak, pada mana ada? Nah, itu kalau masuk kita langsung haram rokok. Nah, pertama bapak-bapak kaum muslimin, untuk sementara kita bersabar dulu ya, jangan merokok dulu. Selesai ceramah baru nanti merokok, cocok dengan minumannya. Ya enak merokok nggak minum. Nah itu pertama. Jadi kalau bilang haram rokok dan antum orang kampung di situ, nggak akan pernah diminta ngomong setelahnya, artinya dakwah antum tertutup. Lain halnya kalau kita datang kepada tempat yang jauh, kita langsung bicara lantang, nggak ada masalah, karena nggak akan diundang lagi, nggak apa-apa, karena memang kampung orang. Tapi kalau tempat sendiri metodenya lain, metode pendekatan, kemudian mempelajari mana kasus yang berat, maka disampaikan pelan-pelan dan perlahan-lahan. Al-Latifus Salisah, intisari nomor 3. Jika dikatakan kaifa yakunu fil khamri manafi', bagaimana ada pada khamar itu ada manfaat? Ma'annaha tuzhibu bil ma tazabu bil man wal aql.
Beserta sesungguhnya khamar itu menghilangkan harta dan menghilangkan akal. Jawab, annal murada bil manafi fil ayat, sesungguhnya dimasukkan dengan manfaat pada ayat tersebut adalah manafi madiyah, manfaat materi. Allati kanu yastafidunaha, khamar, manfaat materi yang adalah mereka itu mendapati mereka akannya manfaat materi dari memperdagangkan khamar. Yarbihuna minha ribahal fahish, mendapat laba mereka darinya khamar akan laba yang jelek. Sebagaimana berlaba mereka mendapatkan untung mereka dari balik perjudian. Itu maksud manfaat di sana, bukan manfaat untuk badan, tapi manfaat materi. Wa mimma yadullu ala anna naf'a madi, di antara sesuatu yang menunjukkan sesungguhnya manfaat adalah manfaat materi, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qarana bil maisir. Allah menyertakan judi itu, Allah menyertakan khamar itu dengan judi, sehingga digabung dalam satu ayat, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Padahal yang ditanya sahabat adalah khamar, tapi Allah langsung mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir sekaligus. Wala syakka anna naf'a fil maisir madi, tidak diragukan lagi sesungguhnya manfaat pada judi adalah materi. Madi, madiyun, bohtun, hanya materi semata. Haitsu yakunu ribahu, ketika adalah untung itu bagi sebagian orang-orang berjudi, maka bertiga pada khamar, yang untung adalah pedagangnya, yang untung adalah yang memproduksi, yang membeli tentu rugi, rugi hartanya, rugi fisiknya. Berkata Alama Qurtubi, adapun manfaat pada khamar, faribahut tijarah, keuntungan berdagang. Sesungguhnya mereka adalah mereka yajlabunaha, mengambil mereka akannya khamar dari negeri Syam dengan harga yang murah. Fayabiyunaha fil Hijaz biribihin, lalu mereka menjual akannya khamar di negeri Hijaz dengan keuntungan. Wa kanu la yarawna mumakasa fiha, adalah mereka itu tidak melihat mereka mumakasa. Apa itu mumakasa? La yarawna mumakasata fiha, dan adalah mereka bangsa Arab tidak pernah melihat mereka akan kerugian tentang jual khamar. Fashtari talibul khamra bisamanil ghali, maka membeli oleh orang yang mencari khamar, talibul khamri, akan khamar dengan harga yang sangat mahal. Inilah pendapat yang terkuat yang pernah dikatakan tentang manfaat dari khamar. Wa yahtamilu an yurada bin naf'i, bisa saja dimasukkan yang manfaat pada khamar adalah tilkal ladzah, demikian kenikmatan, wa niswatal maz'umah, niswah awal mabuk yang dikatakan, maz'umah yang diidamkan, yang maz'umah za'ama yang diduga, niswatal maz'umah
yang mengungkapkan untuknya oleh penyair, fanashrubuha fatatsrukuna mulukan wa usdan ma yuhanniha al-liqa. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang mabuk dalam khamar, la yalizu sakru hatta yakula sakranu na'la. Tidak akan merasa lezat oleh orang mabuk sehingga memakan, tidak merasakan ia sedang akan mabuk, tidak merasa nikmat ia sedang akan mabuk, sehingga memakan oleh orang mabuk itu akan sendalnya sendiri. Wa yaral qas'ata filan, dan dia melihat nampan itu adalah gajah, dan dia mengira gajah adalah semut. Itulah kenikmatan mabuk. Nampak gajah dia dapat semut, nampak nampan dikira gajah. Nah, dia makan sendalnya sendiri. Jadi pendapat yang kedua, kenikmatan itu adalah kelezatan mabuk. Fly. Nah, seolah-olah beban pemikiran nggak ada. Kebayang tuh mah orang-orang yang berat beban pemikirannya, di bawah tidur nggak bisa tidur, akhirnya dimakanlah obat bisa tidur. Itu legal di Indonesia. Tapi yang nggak legal, dia beli khamar. Nah, dia beli khamar, dia mabuk, lalu dia teler sendiri. Baru dia merupakan masalahnya. Itulah kenikmatan, itulah manfaat yang dimasukkan dalam ayat di atas. Itu pendapat kedua. Intisari nomor 4, asmanu wa aghla syai'in fil insan aqlu. Yang paling berharga, yang paling mahal sesuatu pada manusia adalah akalnya. Fa idza faqidal insanu aqla asbaha kal hayawan. Apabila kehilangan oleh manusia akan akal, jadilah ia seperti hewan. Oleh sebab ini mengharamkan oleh Allah akan khamar, dan disebut khamar itu dengan ummul khaba'ith, induknya semua perbuatan keji. Li'annaha sababun fi kulli qabih, karena khamar adalah penyebab setiap perkara keji. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibul khamra, jauhi oleh kalian akan khamar, fa innaha ummul khaba'ith, sesungguhnya khamar adalah induk seluruh perbuatan keji. Innahu kana rajulun mimma qablakum, sesungguhnya adalah salah seorang dari orang-orang yang ada ya sebelum kalian, muta'abbidun, itu ahli ibadah, yang ahli ibadah. Nah, itu fa'alaqathu imra'atun wawiyah. Alaqat, alaqat, ya, bergantung akannya, terpaut akannya oleh seorang wanita pelacur. Fa arsalat ilaihi jariyataha, lalu mengirim ia wanita pelacur kepadanya laki-laki ahli ibadah akan budak wanitanya. Faqalat lahu, berkata ia budak wanita baginya laki-laki, inna nadmuka lisyahadah. Maka berkata ia wanita pelacur baginya laki-laki ahli ibadah, sesungguhnya kami mengajak kamu untuk menjadi saksi. Fantalaqa ma'a jariyatiha,
berangkatlah laki-laki ahli ibadah ini bersama budak wanitanya, wanita pelacur. Fatafikat kullama dakhala baban aw laqad uduna. Jadi ia wanita pelacur, setiap kali masuk ia, si laki-laki ahli ibadah akan pintu, mengunci ia si wanita akannya pintu, dunahu, menghalanginya si laki-laki. Nah, masuk pintu gerbang dikunci oleh budak wanita ini. Masuk ke pintu rumah dikunci pula pintu rumah. Masuk ke ruangan kamar dikunci pula ke ruang kamar. Jadi setiap kali lewat pintu dikunci, hingga sampailah laki-laki tersebut kepada seorang wanita wadi'ah yang cantik. Indaha gulam, bersama wanita itu ada bayi. Wa batiyatu khamrin, dan ada minuman khamar. Faqalat, lalu berkata wanita pelacur itu, sesungguhnya aku demi Allah, ma da'autuka lisyahad, tidak adalah aku memanggil kamu untuk menjadi saksi. Kalau dulu jadi saksi, baru sekarang disuruh ceramah. Nah, suruh mendoa di rumah. Nah, pas masuk rumah, masuk kamar, karena aku mengajak kamu ke sini bukan untuk berdoa. Walakin, kan tetapi da'autuka litaqa'a alayya, aku ajak kamu supaya kamu jatuh di atasku, menggauliku, atau kamu minum akan ini khamar ka'san, satu gelas, atau taqtula hazal gulam, atau kamu bunuh ini anak. 3 hal saja yang bisa kami bakal kamu selamat di sini: bunuh anak ini, atau berzina, atau minum khamar. Berkata laki-laki tersebut, enggak panjang pikirannya, paskini min hazal khamra ka'san, beri minum olehmu akan aku dari ini khamar segelas. Biar ini sajalah. Bunuh itu masalah, zina masalah, pemabuk mungkin saya sendiri saja. Pasaqatu ka'san, memberi minum ya wanita akannya ahli ibadah dengan segelas minuman. Berkatalah si laki-laki ini, ziduni, tambah olehmu akan aku. Fazaduhu, mereka tambahkannya. Falam yabrah, maka tidak begitu lama, waqa'a alaiha, jatuh pula dia kepada wanita itu dan dia bunuh anak itu. Nah, itulah penyebabnya khamar itu umul khaba'ith. 1 dikerjakan, 2 ngikut yang lain karena akal sudah hilang. Fajatanibul khamra, jauhilah oleh kebanyakan khamar, fa innahu wallah, sesungguhnya demi Allah tidak akan pernah terkumpul iman dan selalu minum khamar kecuali hampir bahwa mengeluarkan oleh salah satu keduanya akan kawannya. Kalaulah orang beriman yang mabuk, kalau bukan iman yang keluar, atau dia berhenti mabuk. Nah, intisari nomor 5. Berkata Qais bin Asim al-Minqari fi zamil khamri, tentang mencaci khamar, setelah mengharamkan ia akannya khamar terhadap dirinya. Dan seorang penyair, dia membuat syair mencaci khamar. Ra'aitul khamra salihatan, aku melihat khamar itu bagus. Fiha khisalun, padanya ada beberapa perkara. Tufsidur rajulal halima, yang merusak ia akan laki-laki yang santun. Fala wallahi asyrabuha sahihan, maka tidak demi Allah aku meminumnya hakanan aku sehat. Wala asfi biha abada saqiman, aku tidak akan pernah mengobati dengannya khamar selama-lamanya akan orang sakit. Wala u'ti biha samanan hayati,
tidak akan aku berikan dengannya khamar akan harga kehidupanku. Wala ad'u laha abadan nadiman, tidak akan pernah aku seru baginya khamar selama-lamanya akan orang yang menyesal. Sesungguhnya khamar mempermalukan ia akan orang yang meminumnya, membuat gila ia akan mereka. Bihal amrul azim, padanya khamar ada perkara yang sangat besar. Berkata Imam Qurtubi, sesungguhnya orang yang minum jadi ia duhqatan lil uqala. Sesungguhnya orang minum khamar jadi ia bahan tertawaan bagi orang berakal. Nah, kalau lihat orang mabuk itu lalu dilihat oleh orang waras, pasti orang waras itu akan tertawa-tertawa melihat orang mabuk itu. Fa'il abu bibauli, dia akan bermain-main dengan kencingnya, wa musratihi, dan yang kotorannya, wa rubbama yamsahu wajahahu, kadang-kadang dia usapkan ke mukanya sehingga dilihat sebagian mereka mengusap wajahnya dengan kencingnya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadi Imam Qurtubi mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang bertobat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Dilihat juga sebagai mereka, wal kalbu yalhas wajha, ada anjing menjilat mukanya, wa huwa yaqulu lahu, dia berkata kepada anjing tersebut, akramakallah kama akramtani. Nah, oh tadi bukan doa Imam Qurtubi. Melihat orang mabuk mengusap mukanya dengan kencingnya, jadi hayalannya dia sedang wudu. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia baru selesai wudu dari air kencingnya. Kemudian anjing menyilat mukanya, akramakallah kama akramtani. Semoga kamu, wahai anjing, dimuliakan Allah sebagaimana kamu telah muliakan aku. Nah, itu kalau orang-orang mabuk. Orang yang soleh yang mabuk, yang biasa sholat, dia akan wudhu dari air kencing. Nah, mungkin dia tayamum mentainya, lepas itu dia baca doa lepas wudhu. Intisari nomor 6. Cukup waktunya 7 menit. Berkata pengarang kitab Kasyaf tentang sifat judi, kriteria judi yang adalah mereka dulu melakukan mereka dengannya judi di zaman jahiliyah. Apa kata pengarang kitab tersebut? Ada bagi mereka orang jahiliyah 10 gelas. Dia adalah faz, tau'am, raqib, hils, nafis, nisbah, mu'alla, manih, safih, waghad. Bagi masing-masing dengannya itu ada nasib, ada jatah yang diketahui dari onta yang mereka sembelih akannya, kecuali 3. Dia adalah manih, safih, sama waghad. Falil fazi sahmun, yang punya gelas faz itu 1 bagian. Untuk gelas tau'am ada 2 gelas, ada 2 bagian. Gelas rakib ada 3, gelas hils ada 4, nafis ada 5, musabbal ada 6, mu'allad 7. Lalu mereka menjadikan gelas-gelas itu di dalam kantong. Kemudian mereka meletakkan akannya kantong di tangan orang adil. Summa yujaljiluha, kemudian menggoyang ia orang adil akannya gelas, masukkan dalam kantong, digoyang-goyang-goyang, dan memasukkan ia akan tangannya. Setelah digoyang, baru orang adil itu masukkan tangannya dalam kantong tersebut. Fayukhriju bi ismi rajul, lalu dia mengeluarkan dengan nama orang per orang. Dia keluarkan dengan nama orang per orang akan gelas darinya kantong. Maka siapa saja yang keluar baginya gelas dari yang memiliki asbah banyak bagian,
maka dia akan ambil bagian yang telah ditulis dengannya. Orang yang keluar baginya gelas yang tidak ada jatah baginya, maka dia nggak bisa ngambil, dan dia akan bayar harga onta seluruhnya. Dan adalah mereka menyerahkan demikian bagian kepada fuqara, mereka nggak memakannya, dan mereka membanggakan diri dengan demikian. Dan mereka akan mencaci orang-orang yang tidak masuk terlibat di dalamnya. Nah, jadi judinya mereka itu judi sosial. Nah, itu judinya jahiliyah. Judinya jahiliyah itu judi sosial. Berjudi untuk mantu fuqara. Metode judi sederhana saja. Nah, masukkan gelas itu sudah ada namanya. Gelas ini punya 1 jatah, 2 jatah, 3 jatah, sampai 7 jatah. Ada gelas yang nggak punya jatah tadi, namanya manis, safit, sama gelat. Jadi masukkan semua dalam kantong, digoyang, kita goyang, pasang. Nah, taruh. Ini namanya fulan. Lihat. Kamu dapat gelas manis, no. Dapat gelas safit, no. Dapat gelas gelat, no. Ada dapat gelas yang paling mahal, isinya 7. Itu gelas mu'allah, atau dapat 7 dia. Nah, onta itu akan disembelih nanti, lalu dibagi sebanyak 7 tambah 6 13 tambah 5 18 tambah 4 22 tambah 3 23 tambah 2 25 tambah 1 26. Jadi onta itu dibagi 26 kantong. Nah, yang dapat gelasnya mu'alla dapat 7 kantong, yang gelasnya musabbal dapat 6 kantong, yang gelasnya manih safit orat itu gelasnya kosong. Dia yang bayar ontan 1 ekor itu. Orang-orang menang itu akan disedekahkanlah daging-daging itu kepada fuqara. Mereka tidak pernah makan hasil judinya. Itulah judi yang diharamkan di zaman jahiliyah. Nah, jadi ribanya riba punya adab yang tinggi, judinya judi punya level sosial yang tinggi, dan orang yang tidak terlibat dianggapkan dicela karena tidak punya jiwa sosial. Nah, yang seperti itu diharamkan oleh Allah. Apalagi judi hari ini hanya untuk keuntungan masing-masing. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, subhanallah la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.